menyertai kita, amin. Ya, Amin. ada penolong di dalam hidup kita. Sama-sama kita menghadiri kebaikan Tuhan. Kita mau kasih salam kepada saudara teman-teman kita. Katakan shalom. Tuhan Yesus selalu baik bagimu. Tuhan Yesus selalu baik bagi kita. Kita mau menyatakan kebesaran Tuhan pada siang hari ini. Sebab Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang terbesar. Dan sama-sama kita mau menyatakan. Mari semua serukan. Kita serukan lebih lagi.
Kau menurut diriku.
serupa dan segambar dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu mengalir, firman-Mu selalu nyata di dalam hidup kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam hidup kami ya Tuhan, yang menuntun kami kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati akan Ko Yohanes Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya, saudara, siang hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang berjudul The Divine Covering. Jadi kalau kita lihat kata-kata covering ini memiliki banyak arti. Kita coba ambil contoh aja ya saudara. Kalau misalnya saya tanya, gedung ini dan serta isinya ini udah di cover belum sih? Sudah di cover belum? Ada yang bisa jawab? Ya, sudah di cover. Sudah. Artinya di cover itu apa ya? Dilindungi. Berarti kalau kalau ada sesuatu terjadi apapun juga, ini mendapat perlindungan dari pihak yang mengcover. Dalam hal ini asuransi. Benar ya saudara? Nah, kalau sini kita mau melihat bagaimana Tuhan ini melindungi setiap umatnya. Makanya dikatakan divine atau ilahi, perlindungan yang ilahi, divine covering. Nah, kita akan lihat ayatnya saudara. Yang pertama adalah di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Di sini dikatakan seperti ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungannya yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, di sini kita melihat sebuah kata yang sangat penting saudara. Di sini dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ini menyatakan sebuah covering atau perlindungan dari yang maha tinggi. Kalau saudara misalnya berkata-kata, saudara memiliki kata mahasiswa. Ada nggak yang lebih tinggi dari mahasiswa saudara? Tingkat pendidikan, nggak ada. Karena kan itu udah dari siswa SD, SMP, SMA, baru jadi mahasiswa. Nah, kalau ada kata maha kuasa, ada nggak yang lebih berkuasa daripada orang itu? Nggak ada. Kalau di sini saudara, di firman Tuhan dikatakan bahwa dia adalah yang maha tinggi. Ada nggak yang lebih tinggi dari Tuhan? Nggak ada. Konteks di sini adalah bagaimana perlindungan yang daripada Tuhan itu adalah perlindungan yang paling tinggi yang bisa orang kasih. Dan makanya saudara bisa lihat firman Tuhan berkata, kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sialah penjaga berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah orang itu membangun. Kita lihat yang kedua, di sini firman Tuhan berkata seperti ini. Bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi kita bisa lihat bagaimana Tuhan ini melindungi kita nggak saat di siang hari, tetapi di malam hari. Kenapa? Karena dia ini memberikan perlindungan yang 24 jam. Makanya firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu tidak pernah tertidur. Jadi kalau saudara kita ini beristirahat, Tuhan itu tetap memberikan perlindungannya. Yang kedua, di ayat yang kedua di sini dikatakan, mereka akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ketika kita melihat ini, saudara, kita bisa relate atau bisa hubungkan dengan Mazmur 91 ayat yang keempat, bagaimana ini sudah dijadikan lagu ya saudara. Dikatakan di sini, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Saudara tahu lagu yang di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Kalau saudara lihat di sini, ini menyatakan perlindungan Tuhan, bagaimana orang yang takut akan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, orang yang berkata bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang percayai, mereka mendapatkan sebuah jaminan. Apa jaminannya saudara? Perlindungan yang ilahi. Nah, kita akan lihat saudara yang kedua, kita akan melihat ketika kita melihat Mazmur 91, saya mau nanya, Mazmur 91 ini yang nulis siapa saudara? Siapa? Daud. Ada lagi yang punya pendapat lain? Ditulis nggak di sini kalau saudara buka di Alkitab? Ada nggak tulisannya dari Mazmurnya siapa? Kalau misalnya Mazmur di sini kan kalau saudara lihat biasanya misalnya Mazmur Daud gitu, atau dari Musa gitu ya. Kalau di Mazmur 91 ini saudara nggak temuin penulisnya siapa, tapi diperkirakan ada dua orang penulis atau diperkirakan antara Musa atau Daud. Kenapa saudara? Karena mereka ini, kalau Mazmur 91 ini menurut tradisi Mazmur ini ditulis oleh Musa karena berhubungan dengan Mazmur 90. Nah, kalau saudara baca di Mazmur 90 ini menceritakan, misalnya saudara melihat di Mazmur 90 dikatakan seperti ini, ayat 1 dan 2. Doa Musa, abdi Allah, Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Mirip nggak saudara? Mirip. Jadi Musa ini berdoa, dia berkata apa? Engkau tempat perteduhan kami turun-temurun. Kata-kata perteduhan dan perlindungan ini memiliki arti yang serupa. Saya akan kasih contoh. Ketika hujan deras, dan saudara lihat ada istilahnya rumah yang atapnya itu panjang, tahu kan saudara ya? Saudara pasti berteduh. Saudara berlindung daripada hujan tersebut. Dan di sini firman Tuhan menyatakan engkau tempat perteduhan kami turun-temurun. Kalau kita bandingkan dengan tadi ayat yang sebelumnya, firman Tuhan berkata bahwa orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa menjadikan Tuhan itu tempat perlindungan. Yang kedua, saudara, kita bisa lihat bagaimana kenapa orang ini berkata bagaimana Mazmur ini bisa jadi ditulis oleh yang namanya Daud. Karena saudara, Daud pun menulis hal yang mirip. Kalau saudara lihat di Mazmur 27 ayat 1, firman Tuhan berkata seperti ini. Dari Daud, kalau yang tadi doa Musa, kalau yang ini dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Karena siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku dan terhadap siapakah aku harus gemetar. Jadi di sini nggak ada yang tahu pasti siapa yang menuliskan Mazmur tersebut. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya, dua kemungkinan antara Musa ataupun Daud. Nah, kita lihat nih saudara, bagaimana Daud itu merupakan seseorang yang mendapatkan pengurapan oleh Tuhan. Benar nggak saudara? Ketika dia masih kecil, dia itu udah diurapi oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Yang waktu itu, mereka saudara-saudaranya itu tidak dihiraukan oleh Tuhan. Tetapi Daud yang tidak dipandang oleh ayahnya sendiri pun dan tidak masuk hitungan, Tuhan yang memperhitungkan. Dan Tuhan memberikan pengurapan. Dan kalau saudara baca, dikatakan di firman Tuhan, sejak hari itu dia diurapi, roh Tuhan itu yang dari Saul itu pindah ke Daud. Sehingga Daud ini menulis kitab Mazmur. Dan kita lihat bagaimana isi hati Daud. Daud ini menjadikan Tuhan itu apa saudara? Tempat perlindungan. Ketika orang ini memiliki Roh Kudus saudara, dia ini akan menjadikan Tuhan tempat perlindungan mereka. Artinya dia nggak akan bersandar kepada diri sendiri. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dalam dirinya Musa, saudara bisa lihat bagaimana Tuhan itu memilih Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Saudara bisa lihat bahwa Musa ini satu-satunya orang yang istilahnya salah satu orang yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Bagaimana kalau saudara lihat sejarahnya, dia itu naik ke gunung berpuasa berapa hari saudara? 40 hari 40 malam untuk mendapatkan apa? 2 loh batu. 10 perintah Allah. Kita bisa lihat bagaimana firman Tuhan menyatakan
ketika Tuhan itu berbicara dengan Musa di dalam kemah, Tuhan itu menghampiri Musa dan bertatapan dengan Musa dan berbicara seperti layaknya seorang sahabat. Nah, ini kita bisa lihat ketika orang ini memiliki perjumpaan sama seperti Musa yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, sehingga dia ini bisa berkata bahwa engkau, yaitu Tuhan, itu adalah tempat perteduhan. Dan di sini kita lihat Tuhan ini memberikan yang namanya sebuah jaminan kepada mereka. Bagaimana Tuhan yang akan membuat mereka memiliki apa yang menjadi janji Tuhan. Kalau kita lihat contohnya dari Daud, kita kan ini ngomong soal perlindungan ya saudara. Daud ini adalah seseorang yang waktu dipilih Tuhan ini masih sangat muda. Tetapi dia Tuhan pakai untuk bisa mengelawan seseorang yang sangat kuat, yang sangat besar, dibilang giant. Siapa yang pernah nonton film Doraemon saudara? Ada yang pernah nonton film Doraemon dulu? Nah, saudara bisa lihat giant itu badannya apa saudara? Gede, besar. Kan karena giant itu artinya raksasa. Seorang yang badan besar, tetapi Daud yang dikatakan masih muda, masih kemerah-merahan, itu Tuhan bisa pakai dan Tuhan melindungi dari tangan Goliat. Yang kedua, kalau kita lihat bagaimana Musa juga sama saudara. Dia itu berkali-kali mau dibunuh sama yang namanya siapa saudara? Saul. Sebentar. Salah. Itu Daud saudara. Musa itu waktu itu, saya mess up. Musa itu waktu itu dikejar mau dibunuh sama yang namanya Firaun. Sorry ya saudara. Musa mau dibunuh sama Firaun sampai akhirnya Firaun dan tentara-tentaranya itu mengejar bangsa Israel. Dan ketika mereka itu udah nggak bisa kemana-mana, Tuhan melakukan apa saudara? Mujizat. Tuhan melindungi, Tuhan membuat lautan itu terbelah sehingga ketika mereka itu masuk di tengah, setelah mereka sampai dan tentara Firaun itu masuk, apa yang Tuhan buat saudara? Menutup kembali air itu. Nah, kita bisa lihat dari sini bahwa perlindungan Tuhan itu nyata pada orang yang takut akan Dia. Dan doa mereka seperti apa? Doa mereka itu satu saudara, bagaimana Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, maka perlindungan Tuhan yang ilahi, yang nggak ada yang lebih besar kuasanya untuk melindungi kita, itu akan diberikan kepada kita. Nah, kita akan melihat saudara yang seterusnya di dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-10. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohon dan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Nah, ini kita bercerita bagaimana sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, manusia ini memiliki perlindungan yang sempurna, saudara. Benar nggak? Firman Tuhan berkata, kamu bisa makan apapun kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kamu nggak perlu berusaha, kamu hanya menjaga, istilahnya merawat. Tetapi Tuhan itu menyediakan, Tuhan itu melindungi. Nggak ada yang bisa melukai mereka. Tetapi ketika saudara mereka itu jatuh dalam dosa, dikatakan mereka ini yang mereka lakukan apa saudara pertama kali? Bersembunyi. Nah, dikatakan ketika aku mendengar engkau, aku ini bersembunyi. Jadi mereka ini menjauh dari Tuhan. Kalau yang tadi kita lihat bagaimana Musa dan Daud, mereka itu mendekat kepada Tuhan untuk mendapatkan apa saudara? Perlindungan. Tetapi Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, yang mereka lakukan adalah mereka mencoba untuk menjauh dari Tuhan, bersembunyi. Tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan ini memiliki karya keselamatan. Bagaimana Tuhan ini mengutus yang namanya Tuhan Yesus untuk datang dan untuk memberikan perlindungan, covering. Makanya kalau saudara lihat firman Tuhan berkata seperti ini. Saudara pernah lihat bagaimana firman Tuhan itu menyatakan darah Yesus itu yang membungkus kita atau melindungi kita. Oleh darahnya
kita itu mendapatkan pengampunan yang sempurna. Makanya ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia bilang apa saudara? Sudah selesai. Dan di kitab nabi-nabi mengatakan bagaimana dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa supaya kita yang berdosa ini mendapatkan kebenarannya Tuhan. Nah, kita lihat saudara contoh yang kedua, bagaimana perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa itu menyertai umatnya, itu kita bisa lihat dari kitab Keluaran 13 ayat yang ke-21 sampai dengan 22. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api itu pada waktu malam di depan bangsa itu. Ini cerita bagaimana Tuhan itu mengadakan bukan saja pimpinan, tapi juga perlindungan dan tuntunan. Bangsa Israel pada siang hari mendapat tuntunan Tuhan melalui tiang awan, dan malam hari tiang api. Berarti itu sesuatu yang nggak keputusan, benar nggak saudara? Nggak putus-putus, dia dia terus menerus. Setiap dimanapun mereka berada, Tuhan itu selalu menyertai mereka. Pada waktu itu dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Dan tiang api ini memberikan penerangan saudara. Di padang gurun saudara nggak ada yang namanya kafe. Ya kan, saudara bisa masuk, bisa dapat lampu. Tapi Tuhan itu setia melindungi mereka dengan tiang awan dan tiang api. Hal apa yang relate atau berhubungan dengan kehidupan kita saudara? Bagaimana Tuhan Yesus berkata, bagaimana aku tidak akan pernah meninggalkan engkau yatim piatu. Aku akan menyertai engkau senantiasa. Ketika penyertaan Tuhan ada pada kita, berarti perlindungan Tuhan juga otomatis ada pada kita. Nah, yang terakhir saudara yang mau kita lihat adalah di sini bagaimana Tuhan ini memberikan perlindungan kepada orang yang mentaati Tuhan. Saudara bisa lihat di dalam kitab Kejadian 7, ayat yang ke-7 sampai dengan ke-16. Saya percaya saudara familiar gitu ya, atau tahu cerita ini kalau saudara itu ikut sekolah minggu. Siapa yang pernah dengar cerita soal Nabi Nuh? Bahkan ada lagunya ya. Nabi Nuh dan istrinya serta anak-anaknya masuk ke dalam bahtera. Nah, saya akan bacakan saudara cerita ini. Dikatakan seperti ini. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh berapa saudara? 600 tahun. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi mereka 40 hari dan 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Set, Ham dan Yafet dan anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Saudara perhatikan ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dan segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Perhatikan yang ini saudara. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Kalau saudara lihat ayat sebelumnya, saudara bisa lihat bagaimana Tuhan itu memberitahukan rencana dia bahwa dia itu akan
istilahnya membuat bumi itu tenggelam. Dan Tuhan itu menyuruh Nuh itu membuat bahtera. Saudara bisa lihat karena hubungan Nuh dengan Tuhan, Nuh itu mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia ini membuat bahtera, saudara, itu nggak ada hujan, nggak ada angin. Tapi dia bikin bahtera itu yang amat sangat besar, saudara. Dan di situ orang mulai mencemooh dia. Ngapain? Sama aja kayak gini, saudara. Nggak ada panas terik, nggak ada hujan, saudara pakai payung. Orang akan berpikir saudara apa? Ngerti kan maksud saya, saudara? Kalau misalnya panas, iyalah panas pakai payung. Kenapa? Takut kulitnya hitam. Hujan ya pasti takut kehujanan. Tapi kalau misalnya nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada panas, saudara pakai payung, orang pasti berpikir ini orang ngapain pakai payung. Bener nggak, saudara? Nah ini, saudara, nggak ada hujan, nggak ada angin, si Nuh ini membuat bahtera yang amat besar. Dan orang berpikir ngapain? Ketika Nuh memberitahukan hal itu, mereka mencemooh Nuh. Tetapi dia itu tetap percaya akan perkataan Tuhan dan membuat sama seperti yang Tuhan katakan. Tuhan itu ngasih detail, saudara, ukuran segala macam. Dan ketika selesai, Tuhan itu mengatakan semua hal yang harus masuk, yaitu keluarga mereka beserta binatang-binatang sejenis, itu masuk ke dalam bahtera. Dan hal yang paling menarik, saudara, di ayat 16, firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Tuhan yang mengcover perkataannya. Tuhan menutup artinya melindungi. Saudara, kalau ada mobil, saudara tutup pintu, berarti saudara terlindung dari apapun yang ada di luar. Inilah perlindungan Tuhan. Dan kita bisa lihat bagaimana di saat semua orang itu tenggelam, Nuh dan seluruh isi kapal itu selamat. Inilah perlindungan ilahi yang Tuhan berikan kepada orang yang mempercayai Tuhan, yang berkata bahwa Engkau adalah sumber perlindunganku dan tempat pertahananku. Ya, saya mau undang saudara pemusik untuk maju, kita akan menyembah Tuhan. Ada satu ayat, saudara, di dalam Amsal 18 ayat 10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia akan menjadi selamat. Nama Tuhan, saudara, adalah menara yang kuat. Artinya merupakan tempat perlindungan. Dan di sini, saudara, kita mau, saudara, untuk melihat bagaimana perlindungan Tuhan itu nyata bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Firman Tuhan berkata orang benar. Siapakah orang benar, saudara? Kita. Firman Tuhan berkata bahwa karena iman kita terhadap Kristus, kita dibenarkan oleh Dia. Dan dikatakan di sini kita berlari dan menjadi selamat. Sama seperti Tuhan itu menyelamatkan Daud dari Goliat, sama seperti Tuhan itu menyelamatkan Musa daripada Firaun, sama seperti Tuhan itu menyelamatkan Nuh daripada air bah. Demikian juga keselamatan yang sama itu Tuhan berikan kepada orang yang mencari Dia, yang berlari kepada Dia, yang menjadikan Dia tempat perlindungan. Perlindungan yang ilahi, karena tidak ada yang lebih besar daripada Dia, yang lebih berkuasa daripada Dia, yaitu nama yang diberikan, yang kepada siapa percaya dalam nama itu akan mendapatkan keselamatan. Kita akan nyanyikan lagu nyanyian pujian bagimu Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyikan sekali
sekali lagi saudara, nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Oh Tuhan, namamu, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Lagu ini berkata, namamu besar. Bagaimana nama Tuhan adalah nama yang hidup, yang menyelamatkan. Tempat di mana kita berlindung. Firman Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam kitab Wahyu Dia berkata bahwa aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Aku telah mati dan lihat sekarang aku hidup untuk selama-lamanya. Dan Dia yang berkuasa, saudara, untuk memberikan perlindungan karena semua makhluk ditaklukkan di bawah kakinya. Mari kita nyanyikan lagu ini, saudara. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu. Oh, oh Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, bagimu Tuhan. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak. Mari nyanyikan nyanyian pujian serta saudara untuk bangkit berdiri. Oh, 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 oh. Nyanyian pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Oh Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Oh Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Oh Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, layak Engkau. Engkau yang layak ya Tuhan untuk menerima pujian, penghormatan, pengagungan. Karena Engkau adalah tempat perlindungan kami Tuhan.
Kubu kami Tuhan, kubu pertahanan kami Tuhan, tempat di mana kami berlari kepadamu dan kami mendapatkan perlindungan yang ilahi. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, Raja yang kekal, Allah yang kekal Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau yang terus Tuhan menjaga kami, perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu selalu bersama-sama dengan kami, umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.